the effects of social media on students' behavior and learning activities at school? Oke, untuk dampak dari sosial media itu bisa berupa negatif dan positif. Tapi kita lebih mungkin menyoroti yang dampak negatif dulu ya. Dampak negatif contoh misalkan kalian banyak sekali kalau di jam pelajaran atau mapel di tertentu gitu ya, kalian bisa buka sosial media seperti TikTok atau misalkan Instagram ataupun yang lain yang tadinya mungkin fokus gitu, itu menjadi terganggu konsentrasinya. Salah satunya itu. Kemudian kalian bisa saja di dalam jam kosong gitu ya, kalian buat konten TikTok seperti misalkan joget-joget ataupun yang lainnya. Itu dampak negatifnya kalau misalkan kalian upload di Instagram atau di sosial media gitu. Next, who should be responsible for controlling teenagers' use of social media, parents or school? Sebetulnya untuk yang bisa mengontrol ya, itu harus ada dua kerjasama, bukan hanya di sekolah saja atau bukan hanya di rumah saja gitu. Itu harus ada kerjasama di antara di sekolah dengan di rumah. Kalau misalkan kami sebagai guru ya, itu untuk mengontrol kalian di sekolah. Tapi kan kita tidak 24 jam ada di rumah kalian, jadi kami juga butuh kerjasama dari orang tua kalian di rumah. Seperti itu, dan kalian juga harus bijak dalam menggunakan teknologi atau seperti handphone, begitu. When can social media use be considered excessive and start to disrupt students' study activities? Menurut saya bisa mengganggu karena apa? Kayak misalkan contoh, yang pertama itu bisa mengganggu konsentrasi di kala kalian di jam mata pelajaran. Ya kan, kapan kalian bisa terganggu ya saat kalian di jam mata pelajaran kalian membuka sosial media, itu kan akan mengganggu konsentrasi gitu. Bahkan aktivitas-aktivitas yang semisalnya kalian seperti misalkan ada jadwal praktek atau misalkan ada bapak ibu gurunya menjelaskan, itu akan mengganggu konsentrasi kalian saat belajar begitu. Where do students usually use social media the most, at home, at school, or in other class? Oke. Untuk where do students usually use social media the most ya, harusnya apakah di rumah, di sekolah atau di lain tempat. Oke, menurut saya untuk penggunaan sosial media ya lebih banyaknya kalau bisa bukan di sekolah gitu ya, untuk penggunaan sosial media. Nah, itu hanya untuk penunjang aja. Kayak misalkan contoh, kalian seperti ini ya, itu bisa nanti untuk kegiatannya bisa diupload di Instagram ataupun di sosial media seperti itu. Kalau di rumah kalian mungkin masih banyak waktu yang tersisa gitu ya. Kalian bisa menggunakan waktu untuk bersosial media itu untuk di rumah. Dan di tempat yang lain, contoh misalkan kalau kalian lagi nongkrong ya kan, lagi di luar, nah itu juga kalian bisa mengupload gitu. Nah itu kan yang salah satunya yang saya tahu. Tapi ya saya lebih menyarankan di mana sih tempatnya yang harus lebih banyak kalian pakai sosial media. Sebetulnya di semuanya bisa, tapi ya untuk di sekolah disarankan hanya untuk pembelajaran saja seperti itu. Why can social media have negative impact such as addiction, stress, or low self-confidence or teenagers? Okay. Why can social media have negative impacts? Ya, kenapa sosial media itu bisa menimbulkan dampak negatif? Ya, salah satunya contoh, kalian kalau misalkan terlalu kecanduan gitu ya terhadap sosial media, kayak misalkan kalian pengennya scroll terus saat jam pelajaran, nah itu juga kan bisa menimbulkan dampak negatif. Kayak misalkan contoh dampaknya, kalian gelisah, cemas, kayak misalkan ngelihat oh ada notif atau enggak, misalnya seperti itu ya. Kemudian kayak misalkan oh di Instagram ada apa nih, di TikTok ada apa nih. Nah itu sebetulnya salah satu dampak stres atau kecemasan yang mungkin dampaknya itu bisa terasa langsung oleh kalian seperti itu.
Oke, Bu. How can students use social media wisely and avoid becoming addiction? Oke, untuk bagaimana ya untuk sosial media atau kalian bisa bijak menggunakan sosial media, itu contohnya seperti ini. Kayak misalkan kalian lagi jam pembelajaran, sekarang lagi penerapan ya, penerapan untuk pembatasan telepon seluler. Nah, itu bisa untuk mengatur, oh kalian harus bisa lebih tahu lagi kapan sih kalian memainkan handphone, kapan sih kalian harus membuka sosial media. Nah, itu salah satu menurut saya dampak positif untuk kalian bisa mengatur bagaimana sih cara atau penggunaan telepon seluler seperti itu. Menurut saya itu adalah peran yang sangat penting gitu, salah satunya kalau kalian di sekolah. Jadi bagaimana cara mengaturnya atau kalian lebih bijak, kalian harus tahu waktu di mana kalian harus belajar, waktu di mana kalian bisa untuk membuka sosial media seperti itu. Nah, ini terakhir tadi pertanyaan dari kita. Oke. Kayaknya cukup deh, Bu, kurang lebihnya maaf aja. Oke, terima kasih, semangat terus. Ya. Bye bye. Makasih ya, Bu.